Hai anak-anak, kita berjumpa lagi di channel Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Anak-anak, tahukah kalian ketiga hewan yang ada pada gambar ini? Ia itu adalah harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, serta ada badak bertulah 1 dari ujung kulon. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena keberadaannya yang sudah mulai langka. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu bersama pada pembelajaran kali ini. Coba anak-anak perhatikanlah 2 gambar berikut ini. Iya, ini ada gambar hutan yang tumbuhannya sangat lebat. Kemudian yang gambar lagi 1 ada perkotaan, jadi banyak sekali gedung-gedung tinggi yang dibangun. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air akan berkurang. Meningkatnya juga ancaman banjir dan longsor, serta akan terjadi kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Lalu, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam kepunahannya karena hilangnya habitat mereka. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat untuk hidup, sehingga mereka juga akan punah. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi ini habis? Hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen akan berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara akan meningkat. Hal ini tentunya menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Mari kita cari tahu bersama melalui bacaan berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya.
Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kepunahan. Anak-anak, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Ya, hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Lalu, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Anak-anak, bacalah kembali teks "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia". Mari kita diskusikan kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Oke, anak-anak, setelah anak-anak mencari kesimpulan dari masing-masing paragraf tadi dan kesimpulan keseluruhan bacaan, mari kita diskusikan bersama kesimpulannya. Kita mulai dari kesimpulan paragraf 1, yaitu Indonesia kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Kesimpulan paragraf 2, pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Kesimpulan paragraf 3, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Sekarang untuk membuat kesimpulannya, kita harus menyatukan kesimpulan dari masing-masing paragraf ini. Kita buat menjadi suatu paragraf yang padu. Jadi, kesimpulan untuk bacaan tersebut yaitu Indonesia kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Nah, semoga anak-anak banyak yang benar ya dalam membuat kesimpulan. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Sekarang, mari kita pelajari lebih lanjut negara-negara di Asia Tenggara melalui bacaan berikut ini. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, mari kita baca teks bacaan berikut. Brunei Darussalam. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan.
Adapun bahasa yang digunakan di Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah Brunei Dolar. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Ini adalah estimasi jumlah penduduk pada bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaan Brunei Darussalam adalah 1 Januari 1984. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kita lanjut ke negara Kamboja. Kepala negara Kamboja adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasional Kamboja adalah Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 15.458.332 jiwa. Ini estimasi jumlah penduduk pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan Kamboja adalah 9 November 1953. Lagu nasionalnya adalah Nokoreach atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Ini adalah bendera Kamboja, anak-anak. Indonesia. Kepala negara Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 259.609.643 jiwa. Hari kemerdekaannya yaitu 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang, etnis, dan budayanya. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke negara Laos. Kepala negara Laos saat ini adalah Presiden Bonhang Porachit. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Thanglong Sisoulith. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah Lao. Mata uangnya adalah Kip.
Luas wilayah Laos adalah 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaan Laos adalah 19 Juli 1949. Lagu nasionalnya adalah Peng Satlao. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang-Ngon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana pada tahun 1893. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Malaysia. Kepala negara Malaysia adalah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahannya adalah Dato Sri Najib Bintul Abdul Razak. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan Malaysia adalah 31 Agustus 1957. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, pada tahun 1786, Inggris masuk ke Melaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Myanmar. Kepala negara Myanmar saat ini adalah Presiden Tin Khiau. Ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Luas wilayah Myanmar adalah 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya adalah Kaba Mackay atau Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Ini adalah bendera Myanmar, anak-anak.
Filipina. Kepala negara Filipina adalah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya adalah Manila. Bahasanya adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Luas wilayah Filipina adalah 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 12 Juni 1898. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal juga sebagai Hari Republik. Singapura. Kepala negara Singapura adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya adalah Singapura. Bahasanya adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Luas wilayah Singapura adalah 716 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Thailand. Kepala negara Thailand adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasanya adalah Thai. Mata uangnya adalah baht. Luas wilayah Thailand adalah 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaannya tidak ada karena Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya adalah Pleng Chatai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan.
Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Negara ASEAN yang terakhir adalah Vietnam. Kepala negara Vietnam adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Luas wilayah Vietnam adalah 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945. Lagu nasionalnya adalah Tien Quan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Ini adalah bendera dari negara Vietnam, anak-anak. Oke, anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih karena anak-anak sudah menonton video Bu Guru dari awal sampai akhir. Seperti biasa, untuk merefleksikan diri anak-anak, silahkan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. Apa yang akan terjadi jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis terhadap kehidupan manusia? 2. Mengapa hewan-hewan perlu dilestarikan? 3. Apa tujuan pemerintah membangun taman nasional? 4. Sebutkan 10 negara ASEAN beserta ibu kotanya. 5. Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah. Silahkan anak-anak kerjakan tugas ini di buku latihan anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak, dan jangan lupa untuk menonton video-video pembelajaran Bu Guru berikutnya. Bye-bye anak-anak.